Nama saya Ari Widiastari, teman-teman itu biasa memanggilnya Ari. Perkenalkan, nama saya Solikin Supriyono. Perkenalkan, nama saya Miftahudin, tapi sering dipanggil Tejo. Halo, nama saya Roto, saya dari Asosiasi Kader Sosioekonomi Strategis atau Akses. Untuk melawan kebijakan pemerintah yang sangat yang tidak berpihak terhadap rakyat itu kita membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Kontrak-kontrak berkepanjangan ini kita mesti jadiin karyawan tetap. Nanti kalau suatu saat kita di PHK, kita punya jaminan gitu. Kan kalau kontrak nggak akan ada jaminan apa-apa. Ketika perusahaan ini tidak berpihak kepada buruh, maka di situ pula perusahaan ini harus kita tutup secara permanen. Dengan catatan, nanti di tahun berikutnya sekian tahun semua yang menjadi hak normatif pekerja harus diberikan. Tidak serta-merta kompromi yang kita lakukan di awal ya udah segitu, enggak. Tetap tidak ada catatan-catatan yang harus dilakukan terhadap perusahaan kepada buruhnya, terutama hak-hak normatif. Serikat buruh, serikat pekerja, selain memang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, serikat pekerja, serikat buruh ini kan memang sebagai alat wadah perjuangan dari kelas pekerja ya, kaum pekerja atau buruh. Sehingga bicara serikat pekerja, serikat buruh ini hampir semuanya itu mempunyai prinsip yang sama, yaitu memperjuangkan kesejahteraan anggota. Secara umum seperti itu. Serikat buruh menurutku ya kita sebaik-baiknya pekerja itu memang harus bergabung di organisasi ya, berserikat gitu. Karena problem yang kita alami itu di pabrik itu kompleks banget gitu kan gitu. Dan hanya berorganisasi dengan kita raih kita perjuangkan dalam bentuk organisasi itu akan secara maksimal dibanding dengan kita berjuang secara sendiri. Ada beberapa yang ada capaian-capaian ketika berhasil setelah diperjuangkan melalui organisasi atau berserikat gitu. Ada capaian-capaian itu gitu dibandingkan dengan yang teman-teman yang hanya punya masalah dan sendiri secara personal, ujung-ujungnya mereka mengundurkan diri, ujung-ujungnya mereka mau kalah gitu. Salah satu fungsi serikat itu tuh sebetulnya selain kita bisa mengadvokasi diri kita sendiri, itu juga bisa mengadvokasi teman-temannya atau orang lain gitu. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan yang kemudian empati, simpati, naluri mereka akan muncul untuk mengadvokasi temannya. Kalau di FSBPI itu kan memang concern terhadap buruh perempuannya sangat kuat ya gitu. Kenapa kemudian kami berani mengambil tanggung jawab lebih terhadap buruh perempuan, karena memang ya mereka punya beban ganda gitu. Bagaimana mereka mau berorganisasi gitu, dan kendalanya cukup banyak ya gitu yang dialami teman-teman buruh perempuan ketika mereka ingin berserikat atau ingin melakukan aktivitas lain di luar dari pekerjaan. Nah itu yang kemudian membuat buruh perempuan punya kendala di soal waktu gitu. Juga soal ketakutan. Ketakutannya apa? Soal habis kontrak,
kontrak pendek, itu yang membuat perempuan kemudian sangat takut kehilangan pekerjaannya gitu ya. Akhirnya ya udah mau nggak mau dia harus memendam perasaan bakatnya dia, memendam keinginannya untuk keluar, berorganisasi dan segala macam. Jadi itu ada beban ganda yang kemudian perempuan topang sendiri yang akhirnya mereka tidak punya kesempatan untuk berorganisasi. Dan itulah salah satu yang menjadi kemudian dorongan FSBWI untuk benar-benar mengambil tanggung jawab lebih untuk memberdayakan perempuan supaya supaya mereka punya kesempatan untuk dirinya sendiri gitu, untuk bergerak lebih maju gitu. Dan salah satunya dengan pendidikan gitu, pengetahuan yang disalurkan, yang kemudian mereka akhirnya sedikit demi sedikit punya keberanian untuk bilang bahwa untuk bicara dan berkomunikasi dengan pasangannya supaya berbagi tugas soal pekerjaan domestik, kemudian punya kesempatan untuk berorganisasi dan segala macam. Apa bedanya serikat buruh dengan partai buruh? Ya kalau serikat buruh itu kan memang ya didirikan kayak ada ininya, ada proses-prosesnya gitu. Kalau kita mau membentuk serikat buruh, itu kan ada aturannya, di undang-undang tuh ada aturannya gitu kan. Undang-undang 21 tahun 2000 gitu soal kebebasan berserikat. Kemudian ya itu untuk kebutuhan kita di dalam berorganisasi di dalam pabrik untuk memperjuangkan hak-hak buruh gitu kan gitu. Nah, kemudian ada syarat-syaratnya ya minimal 10 orang baru kita bisa mendirikan serikat segala macam, dan kemudian ada yang namanya serikat tingkat pabrik, kemudian ada federasi, kemudian ada yang namanya konfederasi. Itu lebih banyak lagi cakupannya atau lebih luas lagi gitu, lebih besar lagi gitu kalau konfederasi gitu, karena itu gabungan dari federasi-federasi. Artinya banyak kekuatan yang dihimpun ya gitu. Ya, itu salah satunya manfaatnya ya itu untuk berjuang bersama-sama. Kalau partai ya itu mungkin ada ada konsep yang lebih besar ya. Ini lebih besar lagi gitu kan gitu. Secara politik, kepentingan politiknya dia lebih besar lagi kalau partai gitu. Dan teman-teman partai ini kan juga di buruh juga sudah ada partai buruh yang mereka juga membangun ini juga kepentingannya udah sebetulnya untuk kesejahteraan buruh dan segala macam kayak gitu tuh. Tapi lingkupnya dia lebih besar. Lingkupnya dia lebih ke mau menguasai parlemen supaya kebijakan-kebijakan ini sudah tidak lagi sewenang-wenang. Kan intinya kayak gitu. Partai buruh waktu itu memang sudah ada. Dulu sebelum tahun 2024 ini ada partai buruh yang kalau tidak salah itu diketuai oleh almarhum Muchtar Pakpahan. Nah, ada 11 deklarator elemen organisasi. Salah satunya adalah konfederasi kita KPBI yang merasa perlu, ini sebenarnya bagian dari strategi perjuangan, perlu adanya sebuah wadah politik untuk berjuang di dalam parlemen, yaitu diwujudkan dalam organisasi partai politik partai buruh. Organisasi serikat pekerja serikat buruh itu kan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, ini ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama, tentunya kita sebagai federasi harus juga mengasih pemahaman kepada anggotanya agar bisa juga mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka di perusahaan, menjadi buruh yang sejahtera. Itu tidak hanya tergantung kepada pimpinannya atau federasinya. Paling tidak mereka bisa juga mengedukasi anggota yang di bawah agar mereka tahu dan paham terkait hak dan kewajiban bagi anggotanya. Jadi ketika mereka paham terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik perusahaan ataupun pekerja atau buruh itu sendiri, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan yang mereka inginkan. Dan juga ketika semua yang sudah kita lakukan kayak bipartit, terus perundingan dengan perusahaan itu gagal, ya kita pun akan ada langkah ke depan. Yang pertama yaitu mediasi yang akan berlanjut dari Dinas Tenaga Kerja, nanti berlanjut lagi ke pengadilan PAI, terus ke MA, bahkan harus menunggu tahun-tahun kita akan layani. Tapi seringkali juga sebelum kita melakukan tindakan non-litigasi, kita mencoba setelah bipartit tidak ada hasil dan dianggap deadlock, kita melalui lobby di luar itu.
masih bisa nggak kita negosiasikan, tapi dalam artian tidak mempengaruhi terhadap hasil bipartit yang deadlock itu. Ketika memang ini tidak bisa dikompromikan lagi, ya kadang kita pun akan melakukan aksi kepada perusahaan tersebut. Aksi kepada perusahaan ini bukan berarti kita hanya menunjukkan sok-sokan, enggak juga. Tapi kita minta kepada perusahaan itu agar memberikan hak yang harusnya diberikan ke pekerja itu harus diberikan secepatnya. Yang salah satunya juga merupakan sebuah kampanye. Kita tunjukkan ke masyarakat luas bahwa ini loh, perusahaan ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusia terhadap buruhnya. Hak normatif yang harusnya diberikan tidak pernah diberikan. Kita sudah mencoba melobi dengan baik-baik, tapi tidak pernah ada tanggapan. Dan kita melakukan aksi pun ya bisa dibilang sebuah jalan yang terakhir ya sebelum menuju litigasinya. Kami lebih baik bekerja di lapangan dan justru adalah ketika upah kekurangan upah kawan-kawan tidak diberikan dan hanya diberikan dalam layak persyaratan yang tidak manusia. Yang bisa Memang sih kalau di masyarakat itu sangat terkenal bahwasanya buruh itu tukang demo, tukang bikin macet, tukang bikin apa ya, onar lah atau yang lain-lain. Cuman kadang masyarakat itu belum bisa melihat dengan utuh. Sebenarnya apa sih demo yang dilakukan oleh buruh itu sebenarnya dalam rangka apa? Terus manfaatnya untuk siapa? Apakah hanya kepada buruh kah? Atau bukan? Pandangan stigma itu tidak bisa ditepis memang, karena secara umum kelihatannya kalau serikat hanya berbicara terkait dengan hak normatif, misal bicara tentang upah, itu seolah-olah pekerja itu egois. Hari ini dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia, misalnya buruh terkesan seolah-olah hanya berpikiran, hanya orientasi di di kelas pekerjanya saja. Padahal kalau kita bicara upah, bicara hubungan kerja, itu suatu hal yang semuanya berkaitan. Karena bicara kesejahteraan yang tadi menjadi prinsip dari hampir seluruhnya perjuangan buruh, itu upah itu adalah sesuatu yang langsung berkaitan dengan ekonomi. Ya. Jadi tidak bisa dan ini menjadi hal yang harus dipahami bahwa upah itu bukan hanya deretan angka-angka, upah itu hanya semacam bilangan yang itu bisa dinegosiasikan. Harus dipahami bahwa upah ini berkaitan dengan pekerja dan keluarga pekerja. Upah ini berkaitan dengan masyarakat. Kita juga bergerak di dalam isu-isu nasional, isu-isu rakyat ketika memang ada isu-isu yang perlu kita perjuangkan yang menyangkut terhadap rakyat, kebutuhan rakyat ataupun hajat orang banyak. Seperti halnya isu terkait dengan BBM, kenaikan TDL, terus kemudian kemarin yang reform KPK terkait dengan isu undang-undang reformasi KPK dan sebagainya. Kita tergabung dalam elemen masyarakat yang lain. Karena dampaknya pasti semua, termasuk ke buruh juga, termasuk ke masyarakat. Isu kenaikan atau privatisasi BUMN TDL misalnya, kenaikan TDL itu kan dampaknya ke seluruh lapisan masyarakat. Cuma yang seperti itu mungkin nggak banyak diekspos ya oleh lapisan masyarakat. Ada juga aksi yang dilakukan buruh itu tidak serta-merta untuk kepentingan buruh pribadi, tidak. Contoh di tahun 2013, 2012, 2013 lah ya, terkait BPJS. Itu ketika buruh tidak melakukan aksi berkali-kali, berjilid-jilid menuntut adanya jaminan sosial, yang akhirnya terbentuk sistem jaminan sosial itu, yang akhirnya muncul BPJS, itu mungkin nggak bakal ada yang namanya BPJS yang bisa dinikmati masyarakat luas. Yang ada tetap adanya jaminan sosial tenaga kerja. Sedih melihat ada banyak masyarakat yang ketika pada saat sakit dia harus mati, dia meninggal karena tidak bisa akses rumah sakit, karena dia miskin, dia nggak punya uang untuk berobat, sehingga dia tidak bisa masuk. Nah, perjuangan kami itu dari 2012 yang kemudian hari ini melahirkan satu kebijakan yang tertuang dalam BPJS.
BPJS yang kita maksud memang ada dua. Yang pertama BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua ada BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan hari ini bisa dinikmatin. Memang sih pada prinsipnya nggak ada orang mau sakit, tapi juga pada saat sakit tidak bisa dipersulit. Nah, BPJS Kesehatan ini adalah bukan satu-satunya, adalah bagian dari perjuangan teman-teman Serikat Buruh dan Serikat Pekerja yang mati-matian, yang kemudian panas-panasan, yang kemudian hujan, kita bahkan demo berkali-kali, bahkan teman-teman yang kerja shift malam rela untuk berjuang, bagaimana memikirkan nasib rakyat agar pada saat sakit dia tidak mati, dia bisa berobat. Itulah hasil dari perjuangan kami. Kita berharap konfederasi serikat pekerja yang ada di Indonesia yang banyak ini bisa kemudian mengkerucut menjadi sebuah konfederasi yang besar, yang kemudian mempunyai tugas yang sebenarnya sangat mulia, yaitu mensejahterakan buruh khususnya dan rakyat kecil itu bisa bersatu. Kita juga ada muncul sebuah ide agar kawan-kawan tetap bisa bertahan, makanya kita muncul ide itu mendirikan koperasi. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun koperasi kita berdiri, yang salah satu tujuannya adalah biar ada ekonomi mandiri yang bisa didapatkan oleh pekerja ataupun buruh, yang baik yang nanti di PHK ataupun yang tidak di PHK. Ya kalau yang di PHK mungkin bisa menjadi salah satu pendapatan di luar income itu kan. Akhirnya ada sedikit pendapatan dari koperasi yang nanti bisa juga ikut andil dalam koperasi, entah dagang entah apa. Akhirnya kan perjuangan tetap jalan, pendapatan ada, walaupun sedikit gitu, seperti itu. Apakah aku tuh akan selamanya kerja di pabrik ya? Gitu. Itu masih dalam hati gitu. Tapi nggak apa-apa juga gitu. Tapi sekarang ini aku kayaknya udah punya aktivitas di nasional gitu. Meskipun tidak ini, tapi kayaknya aku harus punya kemandirian ekonomi gitu. Nah pada waktu itu aku mulailah berjualan beras sambil gitulah gitu. Yang di pabrik itu teman-teman tuh aku suplai. Pikir ini salah satu nanti yang akan menjadi salah satu ekonomi mandiriku yang akan aku bangun gitu. Akhirnya dengan bermodalkan sisa gaji yang tidak terpakai, tabungan, kemudian saya pinjam koperasi kayak gitu untuk menambah modal-modal untuk usaha mandiri gitu. Nah kemudian 2022 itu kemudian LDD itu melihat ada potensi keekonomian mandiriku lah gitu kemudian gitu. Sebenarnya kalau sama LDD itu kami secara organisasi di FBLP, di FSBB udah kenal sejak 2014 ya. Pada 2014 jadi dampingan atau pelayanan LDD itu di kami udah sangat lama gitu, dari pendidikan, dari menata ekonomi mandiri, bentuknya koperasi itu udah lama sekali gitu. Jadi memang peran LDD itu sudah sejak lama dari 2014 gitu. Kenal dengan teman-teman yang mendampingi itu udah lama sekali gitu. Ya banyak lah yang didapat ya dari pendidikan soal fasilitator, bagaimana kita menjadi fasilitator, kemudian pendidikan soal ekonomi mandiri, kemudian banyak lah gitu yang didampingi oleh lembaga Daya Dharma gitu. Kemudian aku bergabung sama teman-teman lagi, beraktif di organisasi lagi, dan sudah mulai melakukan aktivitas-aktivitas organisasi, diskusi-diskusi dengan teman-teman di pabrik, di sekretariat, mengisi ikut dengan pelatihan-pelatihan soal bagaimana belajar soal apapun itulah, soal keorganisasian dan sebagainya gitu. Tapi kemudian saya meyakinkan diriku sendiri, kalau nggak nyari duit tambahan, nggak nyari duit sendiri, siapa yang mau ngasih makan lu? Lalu keberlanjutan lu nanti di organisasi, kalau kamu pengen di organisasi gimana? Itu aku ngobrol dengan diriku sendiri. Yang kemudian ada teman yang kemudian ya udah mensupport untuk memodali untuk jualan kopi ini gitu. Dan sampai sekarang, dan dalam proses perjalanan ternyata asik. Ini udah 1 tahun ini aku jualan kopi, dan itu ternyata asik banget gitu, jualan kopi itu. Karena kemudian banyak orang datang ya, kayak anak-anak muda, dia pulang kampus, pulang kerja gitu, dan kita sharing segala macam. Dan yang kemudian aku merasa aku harus membuat tempat jualan kopiku itu
tempat yang aman dan nyaman buat mereka ngopi. Nggak hanya sekedar ngopi, tapi juga mereka ngobrol. Aku tuh dulu ini salah satu juga anggota koperasi gitu. Dulu anggota koperasi yang kemudian sekarang ini udah bisa kemudian belajar bagaimana manajemen keuangan, pengeluaran, pemasukan gitu. Jadi kayak akhirnya tahu mana keinginan, mana kebutuhan. Nah itu aku dapatkan juga dari pendidikan koperasi. Nah koperasi sendiri itu juga ada di lingkup organisasi kan gitu. Dan itu banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi tahu apa yang menjadi kebutuhanku dan apakah itu keinginanku itu kebutuhanku atau bukan. Itu ada pendidikannya kalau di koperasi gitu. Dan menurut saya yang namanya koperasi dan serikat buruh itu adalah suatu hal yang menurut saya merupakan satu sinergi yang sangat kuat. Kenapa? Karena lahirnya dari koperasi di dunia itu juga dilahirkan oleh serikat buruh. Jadi seperti kita ketahui tahun 1844 kota Rochdale, Inggris, yaitu kota yang tentunya penuh dengan suatu perubahan industri waktu itu yang sangat besar sekali dan sangat masif, menghasilkan satu residu atau persoalan kemanusiaan di mana banyak pabrik, terus kemudian tambang dan sebagainya yang menghasilkan persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan lingkungan. Ada hal yang menarik lagi bahwa mungkin ada orang ingin mengembangkan koperasi itu sekedar ingin mendapatkan badan hukum koperasi. Tentu ini hal yang harus saya berikan koreksi bahwa koperasi hakikatnya adalah suatu hubungan kerjasama yang bagaimana orang-orang itu saling mengakui harkat dan martabatnya yang sama, terus kemudian mereka itu mengembangkan satu usaha bersama, dan usaha bersama ini adalah penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan itu real, memang menjawab kebutuhan. Jadi jangan mengadakan suatu koperasi, membentuk suatu badan hukum koperasi hanya sekedar untuk memenuhi syarat administrasi, tapi pada akhirnya usaha-usaha atau upaya-upaya pelayanannya tidak jalan. Itu tentunya paling penting bagi gerakan buruh atau gerakan serikat pekerja ini untuk dipikirkan ketika mengembangkan koperasi. Terima kasih kepada para pekerja di seluruh dunia. Terima kasih telah memberikan dedikasi, ketekunan, dan pengorbanan untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Kita mengakui perjuangan para pekerja dalam mencari keadilan, hak, dan martabat. Hari ini kita merayakan keberanian para pekerja dan terus mendukung perjuangan mereka. Terima kasih para pekerja. Mereka adalah pilar dari kemajuan dan keberhasilan. Selamat Hari Buruh 2024 menjadi wadah pengekspresian kepedulian sosial dan kolaborasi antara unsur pengusaha, pekerja buruh, dan pemerintah guna terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.